meminta untuk ada bintang tamunya Fomal dan Viko. Itu katanya mereka. Jadi karena mereka menyerang gue setiap harinya menyerang gue, jadi akhirnya gue bilang oke deh, gue harus ngedapetin Viko dan Fomal. Selamat malam kalian, apa kabar? Cantik banget sih Viko. Baik, alhamdulillah kita sehat berdua. Baik, kita sehat banget malah ini udah gemuk-gemuk selama di lockdown. Selama di lockdown udah di rumah aja, ya kan? Iya, di rumah aja. Apa kegiatannya kalian selama di rumah saja? Tapi sebelum itu gue pengen tahu ya, seperti yang di foto yang saya tampilkan di sini, ini masa-masa pacarannya Viko dan Fomal. Ya benar dari waktu dia masih sinyal jelek ya. Enggak bisa kedengeran. Aduh, sinyalnya. Ini pakai apa sih? Kedengeran tapi kan? Tunggu matiin aja deh wifi-nya. Kedengeran kok, kedengeran. Halo. Halo. Hai. Sinyalnya kok jauh. Aduh, gimana? Udah bisa kok, udah bisa. Udah oke, bisa. Udah bisa. Oh ya udah oke, siap. Gimana, Beb? Ya, coba ceritain dulu Fomal sama Viko. Dari pertama kalian jatuh cinta itu tuh sebenarnya terjadi di mana sih? Gue sempat lupa, di Lida atau di mana ya? Lida 2019. Di Lida waktu itu, Lida 2019. Iya. Dan Ya. matanya kamu tuh tertuju sama Viko dan jatuh cinta pertama kali karena apa ya? Gue lupa itu karena gue nggak ada di sana karena kan kita gantian tuh fashion gurunya, ya kan? Iya, tapi di Lida lu udah ada kan? Kenapa? Di Lida waktu itu lu udah ada kan? Udah ada, tapi gue nggak ngikutin pertama kali Fomal ini kayaknya udah mulai ngegangguin Viko tuh sebenarnya di saat Viko sedang nyanyi ya? Iya benar. Jadi hari itu nih ceritanya begini. Apa Viko lagi sama Nasa dicombelang-combelangin. Ya Beb, jadi begini ternyata Beb, hari itu ternyata sebenarnya gimmicknya Viko sama Nazar. Oh, oke. Sama Nazar, jadi itu gimmick yang berlanjut dari episode sebelumnya ya, dari penampilan dia sebelumnya. Nah, penampilan dia sebelumnya kan gue nggak hadir ya, gue nggak bertugas kan. Jadi pas hari itu gue bertugas, gue nggak tahu sama sekali kalau dia itu hari itu ada gimmick lanjutan sama Nazar. Nah, gue nggak tahu kan. Terus pas dia tampil, habis itu diputerin VT. Kan biasa setiap peserta tampil ada VT kan? Ada VT di belakang. Iya. Di LED kan? Ini delay ya? Enggak. Lalu. Nah, gue langsung jatuh hati waktu pertama kali lihat VT dia yang baik banget sama ayahnya, abis itu keluarganya. Nah, gue kan ekspektasi gue kan cari istri itu yang bisa ngurusin lah, maksudnya kita kan sibuk, kadang-kadang kita sendiri nggak bisa ngurusin diri sendiri kan, pasti bayanginnya tuh pengen punya istri yang orang rumahan, yang ngurusin kita, bener nggak? Iya kan, yang secara hidup kita kan kadang-kadang nggak jelas jam kerjanya kapan, ya bener nggak sih ya? Iya. Nah, pas gue lihat CV dia, aduh, kayaknya ini perempuan yang gue cari ya dengan keinginan gue gitu loh, yang bisa ngurusin hidup gue nantinya sampai tua gitu. Iya benar. Nah, setelah gue lihat CV itu, gue bilangin sama Mae,
Oke. Nah, gue bilang sama Mae, gue bilang gini, Mae, kok gue jatuh hati ya sama nih anak, kata gue kan. Kalau seandainya dia mau, gue mau lo, dia jadi istri gue bilang gitu kan, sama Nah, Mae. itu pertama kali ngomongnya sama Mae itu berarti. Sama Mae justru gue langsung samperin Mae hari itu, gue langsung samperin Mae kan. Nah, gue sama Mae juga nggak tahu kalau hari itu adalah gimmick dia sama Nazar. Padahal dia bajunya udah disama-samain sama Nazar loh waktu itu, udah disama-sama. Gue nggak tahu. Ada nyanyi duet juga. Dan udah ada latihan nyanyi duet, dan dia udah ada nyanyi latihan duet bareng Nazar kan. Tapi dia juga ceritanya setelah kejadian dia baru kamu kasih tahu kan. Terus Mae bilang begini sama gue, kata dia kan, lu jangan mainin anak orang ya, kata dia gitu kan. Entah kalau gue udah ngomong sama dia, ternyata lu mainin dia, gue lo yang tanggung jawab, kata Mae gitu kan. Iya. Terus gue bilang sama Mae begini, Mae enggak, Mae gue serius kali ini, gue serius. Entah kenapa tuh kayaknya hati gue tuh kayak ada getaran gitu loh, kayak ada sesuatu hidayah yang datang. Gue gitu kan, terus gue bilang enggak, Mae gue serius. Blakin aja gitu sama Mae ya. Langsung cara waktu itu dia gimmicknya dia bikin pempek. Nah pempek itu harusnya dia bikin buat si Nazar. Buat Nazar kan pempek itu. Nah abis itu Mae cerita lah, terus kasih tahu sama host juga. Nah terus Mae itu dia nyuapin buat Nazar tuh, dia bilang gitu kan, itu kan gue nggak tahu. Terus gue bilang begini, gue tanpa sengaja bilang gini, udah nggak apa-apa, dia nyuapin Nazar terserah, ntar juga pulangnya ke gue, kata gue gitu kan. Ternyata benar pulangnya ke gue. tapi memang waktu di saat itu, di saat Lida 2019 kan, Viko tuh sempat kedapatan aku sebagai fashion guru juga nggak, Viko? Sempat? Enggak pernah. Tapi Nggak pernah ya? Iklan gitu. Pernah iklan bareng dia sama lu. Benar. Iklan USB ya? ini. USB. Iklan perhiasan ya waktu itu ya, UBS Go. Iya. Dan kita pernah barengan tapi nggak sempat aku menjadi fashion gurunya Viko. Nah memang di saat pertama kali gue tahu ya, kalau pertama kali saya tahu, wah kok Komal ada apa-apanya nih sama Viko gitu kan. Sempet gak percaya karena gimana ya, kan pekerjaan kita di Indosiar kan kadang-kadang kan memang harus ada gimmicknya gitu kan. Iya benar. Bener kan. Dan sebenarnya setelah pacaran yang ada di foto ini, aku sama Komal masih ketemuan tuh di restoran aku di Noms di Grand Indonesia, inget gak? Waktu itu. Iya benar. Iya kan. Kita lagi ketemuan sama semua fashion guru, dan di saat itu tuh memang kita sempat beneran lo mau nikah, beneran lo mau pacaran gitu, bukan nikah ya waktu itu ya. Beneran lo mau pacaran. Iya. Ini kan bener gue ingat yang semua pesan guru waktu itu hadir kan di Noms kan, kita kumpul. Nah semua nanyain sama gue, serius semua mau pacaran? Yakin lo mau pacaran? Kan waktu itu pada nanya gitu kan. tapi seru banget ya, maksudnya kan nggak pernah tahu kalau jodoh itu bakalan ketemu di mana. Dan sebenarnya juga jadi mungkin Viko nggak tahu kalau aku tuh udah kenal Komal tuh udah lama banget. Jadi udah lama banget dan kita pernah buat project bersama. Waktu itu pertama kali buat Syahrini ya, Beb? Iya benar, buat Syahrini ulang tahun stasiun TV apa gitu, gue lupa. Bener, dan saya sebagai stylist, Komal sebagai fashion designernya, dan sudah beberapa kali sebenarnya bajunya Komal dipakai oleh Princess Syahrini waktu itu ya. Bener gak sih Komal? Benar. Sama beberapa artis juga kan yang lu fashion stylistnya.
Benar, dan ada beberapa fashion Dan ini stylist. tadi juga. Jadi memang sudah pakai banget karya-karya bajunya formal untuk beberapa project styling aku waktu itu. Dan kita ketemu Iya, lagi di benar. Indosiar sebagai fashion guru. Nah, Sukses banget itu gue waktu itu. iya benar, tapi memang formal tuh dengan karya-karyanya sebagai fashion designer sangat kreatif banget dan juga sangat mendukung para stylist gitu waktu itu. Dan baju-bajunya formal tuh udah dipakai sama sama artis-artis besar. Viko tahu itu nggak sih? Dia taunya udah sekarang. Oh iya. Nah, Dia nggak tahu. nah, terus yang gue penasaran banget di saat formal punya perasaan sama Viko. Viko gimana tuh? Waktu pertama kali masih nggak percaya. Gimana? Waktu itu ada yang minta nomor handphone. Waktu selesai tampil yang ketemu pertama kali sama abang tuh ada yang minta nomor handphone. Nah itu tuh dari pihak wardrobe kan. Jadi kirain Viko buat apa next baju minggu depan apa gitu. Jadi Viko minta dong nomor handphonenya. Oh ya udah aku kasihkan. Terus pagi-pagi itu ada WA masuk. Katanya assalamualaikum dek gitu kan. Jadi jadi pas aku lihat fotonya kan ganteng banget, cakep Anjir. banget. Maksudnya, Hai. Lalu pas aku lihat kok siapa ini, maksudnya kalaupun friends misalnya orang-orang yang sama Penggemar. kita penggemar kan nggak kayak gitu fotonya, maksudnya nggak yang keren banget. Anjir. iya benar. Penasaran, tapi lama balasnya, tapi karena penasaran tuh dibalas Waalaikumsalam, maaf siapa, terus bilang ini fashion guru ya gitu kita, terus langsung bilang sama salah satu teman, Beb ini beneran fashion guru yang kemarin kok beda gitu kan, awalnya tuh kayak gitu kok beda gitu, karena di atas panggung kan dengan baju yang difoto kan beda stylenya gitu. Kalau di bawah panggung kan kita casual, Beb. Kalau di panggung kan kita pakai baju gitu kan. Jadi dia ini, tapi pas abang WA tuh karena aku udah tahu dia suka, jadi aku kayak wah apaan sih ini orang gitu, kayak Dia nggak suka ilfil dia sama gue. Kenapa? Dia tahu sendiri, Beb, fashion designer. maksudnya banyak enggak jadi banyak omongan yang masuk juga, maksudnya kamu seriusan gitu kan. Enggak sih, emang ada hubungan? Enggak kok, orang nggak ada hubungan, kita kan cuman buat di panggung aja awalnya gitu kan. Terus lama-kelamaan tuh kok ini orang makin kayak pengen Makin ngebet mepet. banget gitu kan, jadi kayak makin males gitu. Tapi sama mama tuh mungkin seorang ibu tuh nalurinya ya kuat banget, jadi kata mama tuh hargai orang aja dulu, maksudnya kalau dia mau deket ya udah deketin, karena Tapi di saat itu Viko usia berapa kalau boleh tahu? Di saat 22 22 dan sekarang tahun ini 23. 24. tahun ini. 24, sorry. Iya 24. Iya. Itu 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ya. Hampir 2 tahun Iya. lalu. Hampir 2 tahun. Dia mau 2. Tapi yang membuat aku penasaran banget, Viko juga di saat itu langsung jatuh cinta atau ditahan dulu tuh perasaannya? Enggak. Jadi lama banget jatuh cintanya tuh pas kita udah jalan bareng lama, dan itu setelah puasa tahun kemarin. Oh. Jadi lama baru dia tuh hatinya kebuka buat gue tuh lama. Nggak langsung dia. waktu di Gitba aja pas bulan puasa di Indosiar itu, waktu di Gitba tuh belum ada rasa, tapi cuman nggak mungkin lah kan kita nolak di depan orang banyak atau yang gua meminta dia pakai cincin di panggung itu di Indosiar. Iya. Nah itu hatinya sebenarnya belum masih ngambang dia, masih belum. Viko, waktu kita syuting bareng, waktu aku syuting bareng sama Viko buat iklannya UBS Gold, itu udah jatuh cinta belum sih? belum.
Belum ya? Belum. Itu kan mau bulan puasa kan? Itu kan mau bulan puasa, kita tuh bulan Oh, puasa iya, tahun iya, depan. iya. Jadi belum. Dan peserta masih ada kompetisi kan? Peserta masih berapa besar? Nah, Viko di asrama waktu itu belum. Bener-bener. Dan sebenarnya aku masih gangguin Viko ya waktu itu ya. Iya, Sempat masih iya. gangguin Viko di situ gitu. Dan waktu di saat lagi syuting bareng sama Viko, memang Viko tuh kayak, aduh nih perempuan baik-baik banget. Ini anak kayak masih kecil banget gitu kan. Kalau ngomong tuh sopan, polos Iya. gitu kan. Polos, ya benar, dia polos. Gitu kan. Dan memang di saat itu aku tuh sampai sempat kepikiran, nih Poma awas lu ya kurang ajar lu ya sama nih anak ya. Karena kan karena kalau dia nggak make up dan segala macem kan polos banget gitu ya. Apalagi sebenarnya setiap kali performance-nya Viko di atas panggung, memang cantiknya tuh keluar banget. Ada aura artisnya udah mulai kelihatan sebenarnya. Setelah gue syuting bareng sama Viko. Dan memang gue baru inget nih ya, gue tuh belum pernah jadi fashion gurunya Viko memang. Belum pernah sempat. Iya bener. Tapi ketemu udah pernah, sebelum syuting itu ketemu udah pernah. Cuman kalau untuk jadi yang Kak Karen komen gitu belum. Padahal pengen banget itu. Kok Iya jarang bener. sih? Bener, karena Viko waktu kita syuting bareng, Viko sempat gini, Kak aku belum pernah kedapatan kakak loh, sempat ngomong gitu ya. Nah, waktu di Lida 2019, Viko itu sampai di tahap mana Viko? Aku sampai 12 besar, tapi 12 besar tuh kita di asrama terus nggak pulang-pulang sampai grand final. Jadi lama di Jakarta. Makanya kalau abang izin tuh kan lewat Bu Maria, langsung lewat. Gak bisa, gua nggak bisa ketemu dia kan. Abis itu kalau gua langsung ajak dia, japri dia, beb, dia nggak mau pergi sama gua. Jadi biar dia mau, gua langsung japrinya itu Bu Maria. Langsung suruh Mbak Winnie buat izinin dia kan, baru dia mau jalan sama gua. Oh, berarti sebenarnya juga kesempatan buat Komal karena kamu nggak pulang-pulang ya, 12 besar Iya, sampai dengan satu itu. ada di Jakarta. Itu hikmahnya mungkin kan mau balik ke Bangka pasti Nggak jadi ya. jangan ketemu. Iya benar-benar. Nah sebenarnya dan juga hubungan kalian itu semakin serius sampai pada akhirnya memilih untuk ya udah yuk kita menikah, itu kapan ya? Pas kalau Bang Fong tuh udah pas dari mulai dia gitu, itu dia udah mulai. Kalau gue dari awal. Kalau gue dari awal ketika gue jatuh hati sama dia dan gue bilang serius sama Mae, maksudnya gitu, gue juga nggak mau ngecewain Mae juga yang gue udah janji gue serius sama dia gitu loh. Nah setelah itu sampai ke depannya gue serius beb, gue tunjukin gue serius gitu loh. Dan apapun dia setelah gue mutusin gue mau dia itu gue akan terima gitu loh. Kan gue belum kenal dia kan pribadinya seperti apa, tapi gue udah mutusin gue akan sama nih anak gitu loh. Nah jadi setelah itu gue akan terima dia apa adanya gitu. Bagaimanapun Berapa lama kalian berdua pacaran sampai memutuskan untuk menikah? Sampai Kita nggak ada kata. Nggak, maksudnya sampai Kita Viko nggak ada bilang kata-kata. iya gitu. Pakai lamar-melamar gak sih? Maksudnya kayak formal sampai gini, deh aku beneran nih yuk kita nikah gitu. Itu kapan tuh? Berapa lama? Itu tuh dari awal dia WA aku masih jadi peserta, terus aku bilang maaf bang, maaf kak, waktu itu masih kak kan panggilnya, maaf kak, soalnya aku masih fokus untuk berkarir, untuk berkompetisi. Gatel lo Komal ya. Dari pertama WA itu beberapa kali setelah WA pertama lah, gue udah bilangin ya gue udah bilangin gue nggak mau pacaran, tapi gue mau bilang gue pengen nikahin dia. Jadi di WhatsApp gue udah bilang langsung sama dia, dan dia nggak mau, dia pengen fokus dulu sama karirnya dia gitu kan, karena dia tujuan dia dari daerah ke Jakarta itu untuk mencapai karirnya kan. Nah dia pengen fokus dulu. Dan dia bilang dia baru akan married itu sekitar 2 tahun lagi.
Bayangin Beb, kalau 2 tahun lagi gue tambah tuir. Terus? Gak mungkin ini kata gue. Masa bodoh 2 tahun lagi gue tetap pepetin dia kan. Lama-lama ya akhirnya luluh juga. Akhirnya yang dia bilang dia gak suka. Yang dia bilang dia mau fokus karir. Yang dia bilang mau nikah 2 tahun lagi. Akhirnya pudar. akhirnya maksudnya Viko di saat bilang ya udah deh, iya gue pilih dia sebagai suami gue, itu kapan Viko? Waktu ke rumah ayah. Setelah ke rumah ayah. Iya, setelah ke rumah ayah. Gue diam-diam meminta dia ke rumah ayahnya di kampung. Gue datang. Di Jakarta. Dia di Jakarta tanpa dia tahu. Gue datang ke rumah ayahnya. Oh, oke. Jadi keluarga dia di kampung itu udah tahu cerita tentang gue kan, karena setelah Mae bilang di panggung tadi, nah itu episode selanjutnya dia itu udah dijadiin gimmick sama gue. Iya. Jadi gimmick sama Nazarnya udah gak dilanjutin. Jadi lanjutannya tuh gimmick sama gue. Nah, karena setelah itu digimikin sama gue kan, makanya gak ketemu sama lu juga.